juga yang saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis kalimat taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan rahmat dan nikmat dari Allah lah kita hidup merasakan bahagia lahir batin. Karena Allah dengan rahmatnya, walaupun yang diturunkan ke alam dunia cuma satu, tetapi semua makhluk, manusia, hewan, kayu batu semua mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu yang keseluruhannya nikmat Allah 100. Yang sekarang diturunkan ke alam dunia baru 1, nanti 99 di hari kiamat. Tetapi walaupun rahmat Allah yang turun ke bumi cuma 1, tetapi dengan sababiah adanya rahmat atau kasih sayang Allah, suami menyayangi istrinya, istri juga menyayangi suaminya, anak menyayangi ibu dan bapaknya, sebaliknya ibu dan bapaknya menyayangi anak-anaknya juga. Itu karena adanya rahmat. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun semua mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, contohnya kotok. Contohnya ayam ketika dia bertelur sampai namanya Indonesia itu anak di Parende. Coba nyaho dan kotok pengerok Indonesia nama. Ngadol warna bahasa Sunda. Dikeluarin. Nah, kotok pogandok di kerman terus sampai kanetes, sampai kamakar berbes hiji aja. Padahal dilupakan. Dilihat itu karena adanya rahmat Allah. Nah, kemudian begitu netes hujan di Parende besi katirisan ganjil mabai katirisan kotor katirisan sarua tidak termasuk saya selalu haluran. Nah, kemudian ayam penting anaknya boba 11 ayat 10 atau legit hiji. Ya indungna gak mau tidur, gak bisa tidur, mikirin si bungsu yang belum pulang, yang belum ketemu. Terdengarlah sayup-sayup terwangi, cia. Jakotor, wahai sayangku, di mana kau berada? Ibu mau nanti kekurangan, mau nanti ada ini kurang tengah di bahasa. Eta motor lain yang anaknya dan balik itu demi dipertikan balik ya, hanya terkait kotor. Ada apa yang anak saya bungsu nggak ada belum pulang. Kalau kotor bisa ngomong. Nah, kemudian hayat kamu terus lama belum pulang anaknya, maka kalau mikiran anak besi akan ku mau besi segala besi wajah itu karena adanya rahmat
hari jelema anak anu parawan anu bungsu malam minggu jam 12 dan balik atau karamolok tenang es ya itu kok tapi kurang dia lagi kurang dia wah pasti tanya ke bapak kebudak atau besi ke mana budak malam minggu apa mana budak orang ini malam minggu wajar lebar di surga malam minggu kamar punya duitnya ada harang kan lumayan begitu oh dia mah kurang banyak tidak berapa sapi. Nah ternyata itu semua akhirnya mana kata bahan malam minggu ya wajar kan budak kulit akhir bapak jadi Indonesia kenapa pulang subuh anak langsung tidur sholat subuh kira-kira diundang mual dan mama nak biarin mah kasihannya dua pagi kalau ngantuk gitu kan kata ini salah penggunaan rahmat Allah. Nah seharusnya kita dijaga anak kita dikontrol baik yang laki-laki atau yang perempuan. Dia kenyataan dia takwa di mana-mana anu pemuda terdarai ngaji. Salah siapa? Salah sana. Salah imbe ya lebih mundur nah saya kita berpikir ini musola yang sekian bagus rapi permanen modal yang cukup besar tenaga yang cukup melelahkan andai kata pemuda kita tidak dibina sekarang mau siapa yang melanjutin mikir darinya emang orang bakal hidup itu lalu orang separai pemuda-muda kira-kira bisa ngesian musola gak ngesian doang menjadi imam masyarakat wahibai sibuknya imam pokok bersalur benar alasan benar-benar saya ngawan tak kolot cari tanah kolot sebelum lahirnya langkot anak anak itu lama lahir saya bakal aja benar tidak ada orang bulan penting gawe gadiha sholat los dengan sabor dari sini berasa pola yang kita menyatakan berpikir ke masa depan ini mau sholat wakaf bapak orang kamu dicurah dari panggilan agama itu bisa baca Quran baca perilaku dari panggilan penuh mikir kalinya hari anak orang ke sekolah mah isu-isu panggil sekolah sampai kali diwir diseret nanti bawa kendaraan terus ke sekolahan benar bersitu naik bersitu pun nanti jasa mungkin terwai jasa mah resennya duit resennya pegawaian ini kurang terwai jasa itu pegawai duit alhamdulillah terjadi cukup tapi bohong cukup lebih banyak nanti anak ke sekolah tapi kalau anak ke sholat dan ngaji pernah didiwir boro-boro ngomongin ngomong anak pesantren waktu kena mati lah dia walinya lulusan pesantren jatuh dengan alasannya betul lah pesantren yang harus kebal walinya
ya kalau terus gitu balongan benar. Seharusnya kita punya anak yang berpotensi di bidang agama, perbankan ilmu yang mau berilmu datang kabur malas dibanding mulut masanya, benar. Kadang ada atau baik. Nah kemudian pesantren belajar cukup di musolahnya, belajar Quran, atau Ustaz Toba, belajar kitab Ustaz Toba, tinggal naik nah makanya kita salah menggunakan rahmat Allah. Nah kalau kita benar-benar menggunakan rahmat Allah, kurang karunia itu anak, padahal kurang kamu bisa, kamu tuh bisa bikin kabatur di permagahankan sebab orang bersekolah tobat dosa belajar berletak berseberas kebenaran main telah anak kurang tuh bisa baca yasin aja bersama kurang anggar ketua ngaji itu dibayar lain penting anak kurang. Nah lama kebenaran nasib kurang baik anak kurang terpintar baca Qurannya pasehat baca Qurannya rajin ibadahnya. Jadi keterangan inna rajula yubashsharu bi salati waladihi wa bi qabri, seseorang akan dibahagiakan di alam kuburnya disebabkan kesolehan anaknya. Ayat kos itu injal dosa anak ternyata soleh, lain ngaran doang soleh, ada ibadah masa berlaku baca Quran sepoi-sepoi angin, bacaan Quran masuk sama bapak ayat kalinya. Nah jadi kita berpikir surga nikmat Allah meresap ke dalam jiwa raga kita. Nah kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat terbagi dua, nikmat ijab, nikmat imdad. Nikmat ijab ketika kita makan getuk terasa getuknya, ketika kita makan agar terasa agarnya, ketika minum kopi terasa kopinya. Itu ada nikmat ijab pemberian dari Allah Subhanahu. Ingat darinya. Nah semua yang kita makan itu adalah adanya nikmat ijab dari Allah Subhanahu. Tujuannya ada untuk fisik kita. Karena rezeki batin, rezeki zahir adalah nikmat ijab. Nikmat ijab adalah untuk rohani kita. Lain batin baik butuh para roh kurang butuh para sarwa. Nah nikmat indah ketika orang ngaji di mushola antang pertama orangnya mendapatkan nikmat indah dari Allah Subhanahu. Kalau kita baca Quran merasakan nikmat itu berarti orang sedang dalam nikmat indah pemberian Allah Subhanahu. Kayak begitu. Namun orang baca sholawat kalau 100 mah terasa ditambah itu nikmat membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah ketika kita sholat merasa nikmat sholat kita, pernah merasakan nikmat sholat? Alhamdulillah. Nikmat sholat dan dia ketika orang Allahu Akbar, hati tidak ingat selain Allah. Pohonkan duit, pohonkan majikan, pohonkan kata ingat kata Allah terus. Pernah begitu? Hah? Jangan. Tadi jangan pernah.
Eta takdir doang. Jadi semua dunia tidak terlihat, yang terlihat hanya Allah Subhanahu. Begitu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pohon sakabeh benda-benda kenikmatan, kekayaan yang ingat hanya kepada Allah. Suara itu kadang-kadang maka orang sholat busuk yang terpusing menjaga orang sholat. Kira-kira orang yang mau sekarang ini ada tanda. Oh, atau terus apa itu sholat hubungan ahli muslim. Jangan ada hari besok. Padahal muslim nakal. Jadi sholat orang yang busuk. Bahkan hewan dia malah sholat kita buat berarti kemarin buat yang diadakan untuk mengukur kerusuhan orang. Orang bolong-bolong ada yang emosi, kayak dengit tinggi, ada yang memberi kurang ajaran, jangan main sholat. Mereka cepat dengit lagi berarti kita kira-kira gitu kan. Maka orang sholat hanya sholat khusyuk. Nah kemudian di sholat terlalu pada anak orang di luar sholat dengan duit 20.000 sampai mesan-mesan terpakai motor satu bagi wajangan sampai kaki biar duit 20.000 terpakai di mata duit lumayan jangan mau dirokok. Pas begitu sholat, dari pohon, itu ada apa namanya? Sholat itu, jadi segala hal yang di luar sholat tidak ingat, di luar sholat ingat. Mulai terakhir lama-lama bahwa saat sampai pada bulan ini ingat akhir. Maka semenjak kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gangguan sampai orang kuatkan keyakinan orang dan Gusti Allah. Ya musuh iman. Akhir apa orang itu sholat besar itu sudah nomor bisa itu apa sholat. Pernah pas itu merasakan yang sholat. Insya nah begitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terkaya kekuasaan Allah Maha Besar Allah. Edang arah nikmat sholat. Terus sampai orang bagi nikmat sholat terasa. Nah, namun sholat pas itu, berarti kurang sudah dapat merasakan nikmatnya sholat. Itu namanya nikmat indah. Gesoran walaupun sholat kurang masa merupakan kewajiban. Yang penting orang sholat tonggang tonggeng, kemudian ruku dan sujud urusan diterima oleh Allah anu bakal milih. Ia mengerti dari khusyuk akhir puasa ini sholat dan khusyuk habis sampai sholat. Terus sholat dari ayat 1% akhir dapat sholat. Nah sahabat sholat nanti andai kata di sholat keseluruhan 100%. Ulang ingat ke sholat takbiratul atau nomor. Nah anu masukkan sholat hanya takbiratul. Berarti 1% doang. Anu hari terlalu sholat karena terpaksa Allah Subhanahu. Dan di sholat belum ada ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu hakikat atau ma'rifat. Ada saya adalah fikih, rukun sujud kami fikih. Tarekat mah ilahi dikir tapi hati. Lamun sholat termake hati berarti termake tarekat. Padahal dulu ada
toriko pasti kuatnya dikir ampun-ampunan ahli toriko kain dikir hanya untuk membersihkan kotoran hati dengan bersihkan ulah macam kumaha manusia mual aya menghasut mual merasa bangga mual merasa gede mual merasa mulia itu hasil dari toriko ini waktu toriko aku kuat semacam-macam dikir apa-apa. Saya sering diskusi dengan para ulama, pendapat para ulama. Berpikir positif, ibarat kalau majlis dikir ampul-ampulan ketua umum. Nah kemudian kita setelahnya kita zikir kepada Allah, berarti orang eling ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat terutama kita fokuskan hati kita hanya kepada Allah supaya khusus sholat yang kumana dijelaskan di Dewan Sunnah idamatun nadrim ma'ala sujudihi lianna dhalika qabul khusuhi wa amal dan sunnah selalu memandang ke tempat sujud sunnah orang sholat mata orang tempat sujud karena itu salah satu jalan yang lebih dekat untuk mendapatkan kehusuan sengaja eta jamaah anu sholat KPK eta yang khusyuk itu. Nah ini mata orang fokus ke tempat sujud walaupun orang buta tetap harus menunduk ke arah tempat sujud supaya khusus sholatnya. Wa inna ila kamati walaupun di antara tambah jalan berulang tetap sunnah tumpul. Apa sebenarnya melihat tambah? Oh itu tambahnya jalan khusus sholat. Nah itu waktu disanding tambah tetap kita harus menunduk. Tapi jalan di atas tempat gelap orang tempat kuat sholat tetap sunnah maka sujud atau sholat jenazah atau ketika sholat jenazah matanya nempel ke tempat sujud senajan terpakai sujud berbukan main nempel ada tuntukan telah nah sunnatu ayat persiran atau sampai nerapnya bila syahud. Nah sunnah ketika kita dengan tasyahud yang tadinya melihat tempat sujud, nah ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah mata orang fokus pada curug orang. Paham ya? Nah pertama orang akan diuk tahiyat. Nah ketika dia mengabeh itu benar terdengar beres terdekat dia dan pulang langsung dia ulang. Jadi pertama turun langsung dia dan mungkin Allah curug digacangkan. Paham kan? Ngaco dan macam-macam. Nah setelahnya kita mengucap illallah maka antara sunnah membuat tempat sujud beralih melihat telunjuk jari kita. Ini untuk khusyuk. Ini karena ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa la yuqatat min du'aina ila yakhdar tamakkuran salat dari badan namun sakira tidak takut akan bahaya. Ulang sholat namun dia melotot khusus sholatnya curang tidak kemampuan kaligrafi namun saja dan bagus. Ayah anu sholat merdu bagaikan burung mulai oleh pakai anting. Berlutut sholatnya lalu sakira dengan terbuka mata tidak konsen atau berlutut dimakruhkan.
oh masalah. Yukrawil musallin dakayu abadku sayin sholat di sholat dimakruhkan karena sholat laki ataupun awet meninggalkan sunnah sholat. Nah, ini semua pekerjaan sunnah di dalam sholat makruh untuk ditinggalkan. Contohnya maca tasbih dina ruku tasbih sujud eta kan sunnah tapi lamun ditinggalkeun eta makruh. Nah termasuk maca surah eta kan sunnah ayat kamu tadi baca makruh hari sholat karena terbaca cuma makruh doang. Ini sunnah sholat. Nah kemudian karena ini ada cegah dari Nabi wa sunnah dzikr daun sira akibat dan sunnah dzikir jeung doa dari jeung launa sageus salat. Nah sunnah Nabi saat sholat dzikir dan doa. Kenapa orang Wahabi mata sholat ngajar doa? Berarti itu lingkungan hati orang PKS seperti itu. Lalu sholat kan mampu berzikir orang itu. Nah Nabi setelah sholat baca zikir dan doa, baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir Allah 33. Itu di mana dikaji Nabi? Nah kemudian wasallallahu bima dikonfad wa mu'min wa imamin lamir kalimah hadirina. Nah kemudian ada zikir doa sama surat sunnah naulah kencang teuing bagi munfarid atau makmum atau imam ulah kencang teuing. Apa sebabnya ketika dikerasan takut ada yang sholat terganggu oleh kerasnya suara kita maka kita dosa hukumnya. Lain sebab orang karena gangguan termasuk orang ada Quran subuh wande komandingan dan dihutu waktu sholat was wande harap dari segi mengganggu ketentraman orang lain. Dalam hadis la dharar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Nah, pemalaman jadi imam tujuan tambahan kamakmum eta mengencakeun. Jadi tujuan supaya diaminan kumakmum imam kencakeun bacaan. Itu imam kencakeun tapi jelas astagfirullah Allahumma tassalam minkas salam. Maksudnya kita mengajarkan kepada si makmum supaya dia mendengar dan mengikuti itu mah bermasalah di luar sendiri. Nah kemudian Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Umamah nyarioskeun kieu ditaroskeun ka Kanjeng Rasul ayeuna asma Gusti Kanjeng Rasul doa mana anu cepat dijabah ku Gusti Allah. Nanti sana Imam Abi Umamah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, doa manakah yang cepat dikabulkan Allah? Kata Nabi jawfal lail, yang pertama tengah malam jam 1 sampai subuh, itu doa yang cepat dijawab. Maka kalau Kiai Ustaz mewiridan di atas jam 12, lain berarti Allah di barang Allah lain, Allah malai sepoliti, Allah berang bertiga tersare kurang ada di barang kohane. Nah, hari penting sesuai dengan hadis Nabi cepat dijawab tengah malam. Yang pertama. Yang keduanya dubur sholawat maktulah,
yaitu setelah kita beres sholat yang 5 waktu itu. Bahkan satu hadis Imam Bukhari Muslim mendapat hadis dari Imam Abi Musa. Abi Musa menceritakan kunna ma'an Nabi fa kunna idza asrafna ala wadin al-qabr. Kami suatu ketika berjalan bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika akan mendekati jurang, mendekati sungai, maka kami yaitu tahlil dan membaca takbir. Nah, kemudian kami mengeraskan suara kami asal betul dan jurang takbir betul, tahlil betul. Hari buah tahlil takbir lain mata sholat. Lamun ayat demo takbir itu sehari takbir 50.000. Imam mantas dapat perjalanan melihat jurang takbir dan tahu asal bacaannya. Nah, akhirnya ditegur oleh Nabi, hai para sahabat, ayuhan nas irbamu ala anfusikum wa inna ma tad'una sama. Hei para manusia, harus punya belas kasihan terhadap diri kalian. Kalau dikit doa sampai keras seperti itu, nanti di luar leher bisa sakit. Dan Nabi ulah pedas teri, ulah menyiksa diri. Oh, Mikail minta duit. Nah, apa mesti minta? Tuh, tidak Madinah. Allah mati torek. Urang kenapa tinggal doa hati doa menguti. Kata Nabi, la tad'una soma, karena kalian semuanya tidak berdoa, tidak minta seperti terhadap orang yang tuli. Nabi pancet yang doa ke Allah baik kajamaton itu guru asbara. Walau ibadah bukan kepada orang yang jauh. Cukup dalam hati keluarkan suara karena Allah As-Sami Al-Basir, yang dekat, yang mendengar dan juga yang melihat. Nah, di sini jadi argumen oleh Imam Baihaqi bahwa zikir dan doa yaitu tidak dikeraskan suaranya. Imam Syafi'i memilih yaitu bahwa zikir kepada Allah yaitu ba'da salam dan jangan terkeras bacaannya, terkecuali imam untuk mengajarkan kepada makmumnya maka boleh dikeraskan. Al-Quran zikir manusia anggap baik, ambil zikir lima benar kabeh satu orang. Dok bingung aliran di mana sebenarnya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafis biha." Allah ulama balaskan teuing manehna doa dia ulama laut teuing kana doa wala tajhar tasma' ghayra. Nah, jadi jangan terkeras sehingga orang lain terganggu dengan kerasnya suaramu. Walau khafid, dan jangan terlalu keras sehingga bohong batur kusorak tergadeni. Itulah dasar Quran. Dan supaya kita terkenal oleh kita, dan kalau ada jamaah kita ada penyesuaian. Lamun sama-sama memakai mikrofon kadenge atau terguru. Tapi lama sebulan bilang gunakan mikrofon, tapi hanya untuk suara dalam. Lamun jamaah loba kita ukur suara kita. Ia mau sholatnya di luar, apa bacaan ini jangan di luar doang sholatnya. Ini akibat dia beragama tapi tidak mendalam